Hi buddy, welcome back with me, Diana. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang cara membuat kalimat passive voice dengan mudah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan passive voice? Anyway, aku mau remind ke kalian. Dulu kita waktu di sekolah dan dapat pelajaran bahasa Indonesia, kita pernah dapat materi di mana kalimat tersebut terdapat imbuhan di dan ter. Dan setelah imbuhan di atau ter diikuti dengan kata kerja kan. Nah, di dalam bahasa Inggris itu yang disebut dengan passive voice. Nah, contohnya gimana sih? Well, langsung aja aku akan kasih contoh kalimat aktif diubah ke kalimat pasifnya. Ini contoh kalimat aktifnya guys. I cook fried rice. Kalau kita ubah ke kalimat pasif, jadinya fried rice is cooked by me. Nah, artinya jadi berbeda kan? Nasi goreng dimasak olehku. Contoh kalimat selanjutnya, seperti the window is opened. Nah, kita mengartikannya bukan jendela membuka lagi, tapi jendela terbuka. Nah, langsung saja. Sekarang kita bahas bagaimana cara membuat kalimat passive voice. Nah, kalimat passive voice ini ada cirinya guys. Jadi, di kalimat tersebut mengandung to be plus verb 3. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu maksudnya to be itu apa. Tenang, aku akan kasih kalian apa aja anggota to be itu. Berikut contoh anggota to be. Kalau dibentuk present, itu ada is, am, are. Kalau dibentuk past, itu ada was atau were. Kalau dibentuk perfect, itu anggotanya been. Untuk bentuk future, itu anggotanya be. Gimana? Udah jelaskan anggota to be itu apa aja? Selanjutnya, ciri dari passive voice itu terkadang ada kata keterangan by. Tapi sebenarnya untuk penggunaan by ini opsional. Dan kita nggak wajib menggunakan by ini. Nah, sekarang aku coba buat kalimat aktifnya dan kita ubah bareng-bareng ke kalimat pasif ya. Untuk kalimat aktif ini, coba aku pakai yang present. Jadi kita nanti bisa pakai to be is, am, atau are. Nah, tapi kali ini aku menggunakan subjek she. Jadi kita nanti pakai to be-nya is. Contoh kalimatnya, she eats an apple. Kalau kita ubah ke kalimat pasif, perlu diingat ya, untuk subjek di kalimat aktif, itu nanti akan menjadi objek di kalimat pasif. Sedangkan objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, sekarang coba kita ubah objek yang ada di kalimat aktif tadi ke kalimat pasif. Nah, kita tahu untuk kalimat she eats an apple, objeknya adalah an apple. Jadi kita pindah ke awal kalimat, jadinya an apple. Nah, setelah objek dijadikan subjek di kalimat pasif, kita ikutkan dengan to be. Nah, karena to be-nya di sini an apple, artinya sebuah apel, it means apelnya berjumlah 1. Jadi, kalau benda yang berjumlah 1, to be-nya kita pakai is. Jadinya an apple is. Nah, jangan lupa setelah to be, kita ikutkan dengan verb 3. Oke, nah kata kerja dari she eats an apple tadi, kata kerjanya adalah eat. Maka it-nya diubah ke bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari it adalah eaten. Jadinya an apple is eaten. Nah, karena tadi subjeknya she, berarti kita perlu menggunakan kata keterangan by, yang artinya oleh. Jadinya an apple is eaten by. Nah, setelah by, kalian harus wajib ikutkan dengan objek. Karena tadi di kalimat aktif sudah kita tahu bahwa subjeknya adalah she, dan kita ubah ke objek, di mana she jika diubah ke objek menjadi her. Jadinya by her. So, untuk kalimat lengkapnya, she eats an apple, kalimat aktif diubah ke kalimat pasif menjadi an apple is eaten by her. Mudah bukan?
Nah, itu tadi kalimat pasif yang present. Sekarang kita ubah ke kalimat pasif yang past. Namanya past dan sudah aku jelaskan bahwa kalau kita pakai past, bentuk to be-nya menggunakan was atau were. Tergantung subjeknya ya. Nah, yuk kita ubah sekarang kalimat tadi ke kalimat pasif yang past. An apple is eaten by her. Jadi kalau kita ubah ke past, is-nya menjadi apa kira-kira? Diubah menjadi was. Kenapa? Karena an apple itu terhitung satu benda, ya kan? Jadi kalau di past itu pakainya was. Kalau apelnya lebih, berarti kita were. Jadi langsung aja kita ubah ke past menjadi an apple was eaten by her. Artinya sebuah apel dimakan oleh dia. Nah, dimakannya kapan? Dulu. Gimana kita tahu kalau dimakannya dulu? Karena kita pakai to be was. Selanjutnya, kita ubah kalimat pasif past ke bentuk kalimat pasif yang perfect. Nah, kalau kita pakai perfect, to be-nya menggunakan been. Nah, tapi jangan lupa, sebelum been, kita tambahkan kata bantu have atau has, tergantung subjeknya. Sekarang kita ubah ya. Kalimatnya tadi ya, yang pasif past. An apple was eaten by her. Jadinya, an apple has been eaten by her. Kenapa pakai has? Karena tadi an apple jumlahnya berapa? Iya, 1. Jadi 1 apel menggunakan has. Kalau apelnya banyak, baru kita pakai have. Artinya, sebuah apel sudah dimakan oleh dia. Sekarang yang terakhir, kita ubah kalimat pasif perfect ke kalimat pasif yang future. Namanya future berarti kita pakainya be. Tapi ingat, sebelum menggunakan be, nah kita letakkan will dulu. Jadinya, an apple will be eaten by her. Artinya, sebuah apel akan dimakan oleh dia. Mudah bukan membuat kalimat passive voice? Teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru lainnya. So that's all from me and bye!